Hai Sobat Bulog, selamat datang di Bulog Business Talk. Perkenalkan, saya Musasdin Said, saat ini bertugas di Manajer Administrasi Keuangan Unit Bisnis Bulog Sentra Niaga. Sobat Bulog sekalian, pada pagi hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan cara mengatur keuangan rumah tangga di kala harga pangan naik. Sobat Bulog sekalian, mungkin sudah ada yang berumah tangga atau mungkin baru mau merencanakan kehidupan baru sebagai sepasang suami istri. Nah, apa-apa saja yang perlu dipersiapkan untuk menjalani kehidupan rumah tangga tersebut? Ya, penting kita untuk mengetahui bagaimana mengatur keuangan di dalam rumah tangga kita. Nah, Sobat Bulog sekalian, kehidupan rumah tangga tidak lepas dari masalah keuangan. Karena itu, mengatur keuangan di dalam rumah tangga bukanlah perkara yang mudah. Perlu cara untuk mengatur keuangan rumah tangga yang benar. Sehingga kebutuhan keluarga semuanya bisa terpenuhi. Nah, Sobat Bulog sekalian, di sini saya akan sampaikan bahwa kita ada 3 kebutuhan rumah tangga yang biasa dikelompokkan oleh orang banyak, seperti kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu apa? Kebutuhan yang wajib kita penuhi terlebih dahulu. Misalnya makanan, kemudian pakaian, tempat tinggal, dan mungkin juga anggaran atau dana sekolah apabila telah mempunyai putra atau putri. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder ini adalah kebutuhan yang kita penuhi setelah kebutuhan primer telah kita penuhi, yakni seperti perabotan rumah tangga, kendaraan, alat elektronik, dan lain-lainnya. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier yakni kebutuhan yang sifatnya hanya kesenangan. Jadi identik dengan kehidupan mewah, seperti rumah mewah, kemudian mobil mewah, dan semuanya yang bersifat mewah. Sobat Bulog sekalian, ada 3 alasan penting untuk mengatur keuangan rumah tangga. Di sini yang pertama yang bisa saya sampaikan bahwa dengan mengatur keuangan rumah tangga bersama, kamu dilatih untuk disiplin. Nah, dengan membuat anggaran rumah tangga ini tentunya hal ini harus membutuhkan komunikasi yang lancar di antara kedua belah pihak. Jadi, kita dilatih untuk disiplin di dalam pengeluarannya tadi. Kemudian kita juga nanti melihat kepada penerimaan atau pendapatan yang kita terima. Kemudian yang kedua, alasan pentingnya bahwa dengan Sobat Bulog pintar mengatur keuangan rumah tangga bersama pasangan, tentu akan menjamin rencana keuangan masa depan, seperti kehidupan yang layak dan masa depan yang tenang. Pasti di dalamnya ada masa depan yang layak, karena di situ pasti apabila pintar mengaturnya akan menghasilkan atau mendapatkan saving atau tabungan yang kita bisa gunakan sewaktu-waktu atau kebutuhan untuk kesenangan kita. Jadi kemudian yang ketiga, tentunya pasti kamu akan dijauhkan dari hutang. Karena ketika kita pintar mengelola atau mengatur keuangan tadi ini, kita bisa mengetahui mana kebutuhan-kebutuhan yang urgent penting, mana kebutuhan-kebutuhan yang bersifat kesenangan tadi, sehingga dimungkinkan untuk terhindar dari berhutang. Nah, Sobat Bulog sekalian, saya akan sampaikan tips-tips atau mengatur keuangan rumah tangga. Yang pertama, ayo kita hitung semua seluruh pendapatan Sobat Bulog dan pasangan. Jadi
untuk mengatur keuangan rumah tangga yang efektif, kalian dan pasangannya harus menghitung semuanya pendapatan yang masuk selama 1 bulan. Jadi pendapatan yang dimaksud adalah penghasilan dari kalian dan pasangan kalian apabila memang pasangannya bekerja, seperti gaji bulanan, kemudian insentif atau pendapatan-pendapatan lainnya, ataupun apabila pasangan ada mempunyai usaha-usaha di luar dari pekerjaan tetap tadi. Tujuannya adalah untuk mengenali kondisi keuangan di rumah tangga kita. Itu yang pertama. Kemudian setelah kita mengidentifikasi seluruh pendapatan Sobat Bulog dan pasangannya, yang kedua adalah buatlah daftar pengeluaran prioritas bulanan. Jadi di sini kalian akan membuat daftar prioritas-prioritas dan mengalokasikannya kira-kira dipakai untuk belanja apa saja gitu. Misalnya contohnya seperti untuk membeli kebutuhan bahan pokok, kemudian untuk prioritas membeli baju, kemudian ada cicilan rumah, kemudian untuk membayar nanti uang sekolah daripada putra-putri Sobat Bulog sekalian. Dan ini menjadikan daftar prioritas tadi akan daftar pengeluaran lebih tertata. Jadi ini juga bisa sebagai pengingat atau reminder bahwa kebutuhan prioritas harus kita penuhi terlebih dahulu. Jadi di dalam pengeluaran prioritas bulanan tadi kita utamakan tadi kebutuhan primer terlebih dahulu, baru nanti kebutuhan sekundernya. Nah, nanti setelah ada kelebihan daripada daftar pengeluaran tadi yang kita buat, barulah kita masuk ke kebutuhan yang tersiernya atau kebutuhan yang hanya untuk kesenangan tadi. Nah, Sobat Bulog sekalian, yang ketiga adalah setelah kita melakukan tadi membuat daftar prioritas bulanan, kita buatlah anggaran per bulan. Jadi kalau tadi membuat prioritas yang diutamakan untuk dibelanjakan, dikeluarkan, sekarang kita buat dalam bentuk 1 bulan. Jadi Sobat Bulog, jangan lupa kita sesuaikan dengan pendapatan kita ya. Jadi untuk mengetahui nanti apakah pendapatan dan pengeluaran tadi masih bisa ada kita untuk saving kah, atau masih bisa untuk dipakai untuk keperluan yang lainnya. Jadi contoh sederhana formulasi alokasi untuk anggaran yang kita buat tadi ini mungkin kira-kira seperti ini. 45% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk membayar cicilan atau hutang, 25% untuk ditabung, dan 10% untuk uang harian. Nah, Sobat Bulog bisa nanti coba praktekkan di rumah komposisi dari persentase untuk pengeluaran tadi. Kemudian yang keempat, kita juga diharuskan untuk mencatat pengeluaran tadi. Jadi jangan lupa Sobat Bulog sekalian, kita catat dengan rapi. Ini tujuannya untuk membantu mengetahui, mengidentifikasi kemana saja uang yang kita belanjakan. Nah, dengan adanya catatan tersebut, kita akan lebih mudah melihat dan mencari akar masalah keuangan yang kita alami. Seperti mungkin biasa kita ketahui adanya besar pasak daripada tiang. Jadi secara tidak sadar ternyata sudah mengeluarkan atau membelanjakan anggaran keuangan rumah tangga tadi itu lebih besar daripada pendapatannya. Nah, ketika kita membuat catatan pengeluarannya dengan baik dan rapi, kita dengan cepat bisa mengidentifikasi dan mencari solusi daripada permasalahan tersebut. Kemudian, Sobat Bulog, yang terakhir adalah disiplin. Nah, inilah yang paling penting dari kesemuanya terkait dengan mengatur keuangan rumah tangga tadi adalah disiplin. Jadi, setelah kita membuat tadi daftar prioritas pengeluaran bulanan tadi, langkah berikutnya adalah kita seharusnya disiplin untuk merealisasikannya. Jadi kita ajak pasangannya untuk berkomitmen pada apa yang sudah direncanakan tadi.
Jadi misalnya kita sudah membuat tadi prioritas untuk tadi makanan setiap bulannya seperti apa, kemudian uang sekolah, kemudian untuk cicilan rumah, dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang lebih utama gitu, kita harus disiplin di dalam pengeluarannya tadi. Jadi kita juga mengajak pasangan untuk berkomitmen terhadap apa yang kita sudah rencanakan. Nah, dengan demikian prioritas tetap menjadi prioritas, sementara kebutuhan lain juga bisa dapat terpenuhi. Mungkin itu demikian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.